hal-hal semacam ini nih ya. Nih, hal semacam ini tuh lost control. Sehingga apa? Ada air muncul dari tanah dianggap air berkah. Ada air dari makam keramat yang dianggap suci, dianggap sakti, jadi air berkah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Muzakarah episode keempat, di mana di sini adalah ruang diskusi para santri. Seperti biasa tanpa skrip, jadi apa yang ada di kepala gue bakal sampaikan di sini secara gamblang, jujur dan apa adanya. Kalau misalnya ada yang salah, kurang, atau keliru, bisa kalian tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Kenapa ya masyarakat Indonesia itu mudah percaya dengan air berkah? Air berkah ini tuh identik banget sama orang-orang NU. Ya memang dalam Islam itu kita juga mengenal konsep wasilah gitu kan. Dan ada yang namanya air doa itu ada juga gitu. Tapi apakah datang ke kuburan keramat gitu meminta air yang ada di sana ya dan percaya bahwa itu ada air berkah, apakah itu adalah yang diajarkan Islam, atau ada air yang muncul tiba-tiba dari bawah tanah dianggap sebagai air suci dan dipercaya bahwa air itu bisa membawa keberkahan? Apakah itu yang diajarkan Islam? Air berkah ini merupakan tradisi yang dibawa oleh para wali songo. Jadi ini tuh sebenarnya tonggak pertamanya itu adalah wali songo. Ya, datang ke Nusantara. Masyarakat Nusantara pada waktu itu beragama Hindu Buddha. Masyarakat Hindu Buddha pada waktu itu ya memegang erat beberapa kebudayaan yang berkaitan dengan air. Upacara tirta yatra atau upacara air suci, mandi di kolam air suci, atau misalnya percaya bahwa air yang dari pegunungan itu, ya air murni yang turun dari pegunungan itu bisa memberikan penghapusan dosa atau mensucikan diri. Kepercayaan masyarakat Hindu Buddha pada waktu itu dengan air sangatlah kuat, ya. Yang dilakukan Wali Songo apa? Yang dilakukan Wali Songo untuk mendakwahi mereka agar masuk ke dalam Islam adalah tidak menghapus budaya mereka serta-merta langsung mutlak. Dilarang ini nggak boleh, jangan percaya ini, nggak boleh ini. Nggak, kalau begitu ditolak langsung. Wali Songo berpikir bagaimana caranya agar Islam bisa masuk ke mereka, yaitu dengan mengislamkan budayanya yang tadinya disebutnya air suci gitu ya, diganti bahasanya menjadi air barokah, air doa. Diterima dong sama masyarakat. Oh iya boleh. Pelan-pelan masyarakat Hindu Buddha akhirnya menjadi apa? Menjadi Muslim. Ya. Nah, masyarakat Muslim Hindu Buddha yang tadinya Hindu Buddha ini sudah menjadi seorang Muslim ya, mereka kan otomatis kan belajar nih. Ya, ada hubungan ya kan? Ada hubungan antara Wali Songo dan masyarakat Muslim pada waktu itu. Yang mana? Ya mereka belajar nih kan, belajar. Nah, tradisi air berkah ini terus dijaga sama masyarakat Muslim ini. Ya, terus dijaga sampai ke turun-temurunnya, terus sampai ke tahun 2025 ini masih terus dijaga. Nah, berlanjutlah ya. Masyarakat NU ya membuat pesantren-pesantren, ya kan? Membuat pesantren-pesantren ya. NU bikin pesantren nih. Ya kan? Yang otomatis pesantren-pesantren NU mengamalkan apa yang Wali Songo ajarkan. Di pesantren NU ini ada meja kelas ya, ada meja misalnya. Ada air nih, bekas minum guru misalnya. Gak habis nih air, ya gak habis nih, masih ada. Beres ngaji, ya ini air suka jadi rebutan biasanya. Dengan harapan apa? Bekas minum kiai, bekas minum guru, insya Allah ada wasilah keberkahan di dalamnya. Tapi bagi kita sebagai seorang santri, ini bukan solusi. Tapi bentuk ikhtiar. Hanya harapan
hanya ekspektasi. Belajar mah tetap, hafalan mah tetap. Ya. Ikut ngaji tetap. Bukan berarti dengan adanya ini kita langsung, kita bisa jadi kiai gitu. Ini tuh harapan. Masalahnya di masyarakat sekarang, ya. Masalahnya adalah hal-hal semacam ini, nih ya. Nih, hal semacam ini tuh lost control. Sehingga apa? Ada air muncul dari tanah dianggap air berkah. Ada air dari makam keramat yang dianggap suci, dianggap sakti. Jadi air berkah. Diminta keberkahannya, diminta apa? Kesaktiannya, kemujarabannya. Itu yang keliru. Itu yang tidak diajarkan sama Wali Songo. Gitu. Wali Songo itu mengajarkan bukan untuk meminta kepada air agar mendatangkan kecerdasan, keberkahan pada diri kita. Enggak. Wali Songo itu hanya mengganti bahasa aja. Ya bukan berarti gue nggak percaya adanya konsep air berkah. Percaya gue, ini ada air nih. Ya didoain gitu. Didoain, dibacakan ayat-ayat suci. Insya Allah ya, ini air jadi bagus untuk tubuh kita. Karena setahu gue yang namanya air itu dia punya neuron aktif kayak gitu, kayak yang dia tuh bisa berubah-ubah gitu tergantung gimana cara kita bisa mentreatment air itu. Kalau nggak salah kayak gitu deh, gue kurang paham di bagian itu. Tapi intinya adalah Islam itu juga ada konsep yang namanya air berkah lewat doa. Ada. Tapi kalau air berkah yang tadi gue bilang dari makam keramat itu kesalahan dalam memahami konsep air berkah. Gimana kalau dari pendapat kalian? Silahkan kalian diskusi di kolom komentar kayak biasa.